Oke, selamat siang semua. Ya, kita lanjut lagi pelajaran kimia. Ya, kemarin kan sebelum Meet kita sudah masuk ke bab 3, bab 2 yaitu mengenai laju reaksi. Kita sudah mempelajari mengenai molaritas. Nah, sekarang kita akan topik hari ini adalah untuk membahas mengenai pengenceran larutan gitu ya. Jadi pengenceran larutan itu terjadi saat molaritas yang awal itu lebih besar dari molaritas yang akhir. Nah, kenapa molaritas yang akhir bisa menjadi lebih kecil? Karena diencerkan. Nah, diencerkan itu artinya ditambah air. Jadi yang tadinya awalnya pekat menjadi tidak lebih pekat. Nah, rumus yang dipakai bisa dilihat di sini ya, V1 dikali dengan M1. V1 artinya volume awal ya pada saat sebelum ditambahkan air sama sekali sama dengan V2 dikali dengan M2. Nah, V2 ini diperhatikan ya, jangan sampai salah, tergantung dari jenis soalnya. Jadi kalau V2 itu sebenarnya itu adalah V1, V awalnya saat sudah ditambahkan dengan volume air. Nah, gitu. Jadi bukan V2 itu adalah bukan volume air itu, tapi saat sudah volume awal saat sudah ditambahkan dengan volume air. Nanti volume 2-nya V1 kali M1 sama dengan V2 dikali M2. Nah, jadi perhatikan dari soalnya gitu ya, apa yang ditanya. Nah, sekarang kita lihat nih, tentukan molaritas larutan terjadi jika 50 ml larutan H2SO4 2M ditambah dengan 150 ml air. Berarti yang 50 ml ini adalah V1, sedangkan yang 2M ini adalah M1. Ya, karena awal sebelum dia ditambah. Setelah itu dia ditambah dengan 150 ml air. Nah, ini diperhatikan 150 ml air itu bukan V2, tapi dia ini adalah volume dari si air tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya V2-nya harus dihitung dulu ya. V2-nya adalah V1 ditambah dengan volume air. Nah, V1-nya adalah 50 mili. Nah, nanti volume airnya itu adalah 150. Berarti 50 tambah 150 adalah 200. Nah, dari 950. Harusnya 200. Nah, baru setelah kita sudah pastikan hal ini, kita bisa membuat masukan ke dalam rumus, karena kita udah tahu semua gitu. Jadi V1-nya sudah dapat, yaitu 50 dikali dengan M1. M1-nya adalah 2 ya, sama dengan V2. V2-nya adalah ini kan V1 M1 sama dengan V2 M2 ya. V2-nya adalah jangan masukkan 150 tapi masukkan 200. Nah, M2-nya kita nggak tahu. Gitu. Nah, berarti kita hitung ini adalah 100 sama dengan 200 kali M2. Nah, M2-nya berarti 100 dibagi 200 ya. Nggak coret, setengah itu berarti 0,5 M. Nah, berarti kita sudah tahu, sudah ya, karena yang ditanya itu molaritasnya. Molaritas kedua setelah diencerkan adalah 0,5 M. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, yang ditanya di soal, tentukan berapa mili air yang harus ditambahkan. Nah, berarti yang ditanya di sini adalah V air ya, bukan V2. Untuk mengencerkan, nih awalnya 0,1 M, nah ini adalah si M1 ya, menjadi 0,1 M. Dari awalnya 1 M jadi 0,1 M. Nah, ini berarti si M2. Volume awalnya 100 mili, nah jelas berarti ini adalah V1. Nah, untuk mendapatkan V air berarti kita tetap harus mencari V2 dulu, karena rumusnya nggak ada yang cuma pakai V air, tapi adanya V2. Nah, berarti seperti biasa ya, kita tinggal cari V1 kali M1 sama dengan V2 dikali dengan M2, di mana V1 adalah 100 mili dikali dengan M1. M1-nya adalah 1 M. V2-nya kita nggak tahu.
M2-nya kita tahu yaitu 0,1 M. Nah, berarti V2-nya sama dengan 100 kali 0,1 100 dikali 1 dibagi dengan 0,1. Berarti 100 dibagi 0,1 adalah 1000. Nah, ini apakah sudah dapat jawabannya? Belum, karena dia minta volume air. Nah, volume air ya adalah caranya V2 dibagi kurang dari V awal. V2-nya 1000 mili dikurang V awal. V awalnya adalah 100 mili ya. Berarti 1000 kurang 100 mili, jawabannya adalah 900 mililiter gitu. Oke, nah nanti ada soal ya. Nanti kalian bisa coba kerjakan. Kalau ada yang tidak tahu bisa tanya di grup. Oke, selamat siang semua.